Kondisi pandemi COVID-19 yang masih sangat tinggi memberikan efek ketidakpastian terhadap pasar modal di Indonesia, termasuk saham di bidang kesehatan dan farmasi. Kami, Bullish Capital, akan mencoba untuk menjelaskan hasil analisis dan rekomendasi kami terhadap saham PT Itama Ranoraya Tbk dengan kode IRA. Dari hasil analisis, kami menginisiasi rekomendasi jual untuk saham PT Itama Ranoraya dengan target harga Rp840 per lembar saham, mengalami penurunan sebesar 57% dari harga penutupan saham pada tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp1.950 per lembar saham. Adapun beberapa alasan dari rekomendasi kami, yang pertama, tidak adanya katalis pendorong pertumbuhan perusahaan yang signifikan pasca pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan peningkatan kerja keuangan 2020 yang masih sangat bergantung dengan kondisi pandemi saat ini. Kedua, terdapat anomali meroketnya harga saham IRA pada awal tahun yang nilainya tidak sesuai dengan valuasi perusahaan. Ketiga, terdapat risiko utama investasi perusahaan yang berasal dari perubahan anggaran kesehatan pemerintah sebagai pelanggan utama perusahaan. PT Itama Ranoraya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar dengan bisnis utama sebagai distributor alat kesehatan. Perusahaan berdiri pada tanggal 30 November 1989 dan melakukan initial public offering-nya pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan harga penawaran Rp374 per lembar saham. Saat ini, kepemilikan mayoritas berada di PT Global Dinamika Kencana sebesar 69,75%, lalu diikuti oleh PT Neomedik Jaya, Masyarakat, dan saham Treasury. Pada tahun 2020, perusahaan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp563,89 miliar, naik hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pendapatan ini berasal dari 3 segmen. Yang pertama adalah segmen alat kesehatan non-elektromedik steril sebesar 26%, segmen diagnostik in vitro sebesar 72,9%, dan segmen lain-lain sebesar 1,1%. Kenaikan pendapatan segmen diagnostik in vitro berasal dari lonjakan kenaikan permintaan alat tes swab antigen pada tahun 2020 yang berhasil terjual sebanyak 2,4 juta alat dengan 25%-nya berasal dari pemerintah. Dari tinjauan makroekonomi, kami melihat kondisi perekonomian saat ini yang terus berangsur pulih dan penuh dengan semangat optimisme. Berdasarkan data dari Bank Dunia, GDP Indonesia diprediksi akan tumbuh 4,4% di tahun 2021, menyusul dari kenaikan di kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 7,7%. Lalu nilai tukar rupiah saat ini yang terus stabil dan bahkan mengalami apresiasi sebesar 3,02% sejak bulan April 2021. Hal ini tentu berdampak positif terhadap industri farmasi untuk mengurangi biaya impor. Dan terakhir, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate yang terus konstan di angka 3,5% dengan harapan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik di masa recovery. Selanjutnya, analisis industri yang kompetitif dan menantang. Outlook industri farmasi dan alat kesehatan. Di saat ini, sektor kesehatan masih menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dapat terlihat dari kenaikan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk program kesehatan yang mencapai angka 173,3 triliun. Kami melihat kenaikan anggaran PEN tentu memberi efek positif bagi pelaku di industri bidang kesehatan, termasuk bagi IRA. Selanjutnya, analisis posisi persaingan IRA dalam industri distribusi alat kesehatan menurut kami sejatinya memiliki posisi yang cukup stabil dan mudah. Perusahaan merupakan distributor alat kesehatan utama untuk Palang Merah Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Kementerian Kesehatan. Bahkan, salah satu produk unggulan jarum suntik produksi PT Wanjek Indonesia juga merupakan pemimpin pasar dengan market share sebesar 80% dari kebutuhan nasional. Di sisi keuangan, kami melihat bahwa kinerja keuangan IRA masih bergantung pada pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan pendapatan IRA didorong oleh meningkatnya pendapatan pada segmen in vitro diagnostik yang memberikan kontribusi sebesar 73%. IRA berhasil mendongkrak profitabilitasnya berkat COVID-19. Akan tetapi, IRA memiliki ketergantungan terhadap faktor eksternal untuk meningkatkan profitabilitasnya. Sehingga pendapatan IRA pada tahun 2021 sampai pada tahun 2023 diproyeksikan menurun dengan CAGR minus 23%. IRA mencatat peningkatan kinerja operasional di tahun 2020. Akan tetapi, jika ditinjau dari analisis DuPont, pendorong utama peningkatan laba IRA adalah financial leverage. Perkembangan usaha IRA lebih mengandalkan utang daripada peningkatan efisiensi operasi ataupun efisiensi penggunaan aset. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan kinerja operasional IRA didorong oleh faktor eksternal. Lonjakan permintaan akan alat kesehatan selama pandemi
membuat utang jangka pendek IRA membengkak sebesar 227%. Hal ini membuat struktur modal perseroan kembali didominasi oleh utang dengan proporsi sebesar 55%. Pembengkakan utang jangka pendek memperburuk likuiditas IRA di tahun 2020, yang menandakan adanya penurunan kemampuan perseroan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Utang jangka pendek IRA memiliki proporsi 99% atas total utang perseroan di tahun 2020. Hal ini membuat pembengkakan utang jangka pendek perseroan berdampak besar pada memburuknya rasio solvabilitas. Kondisi ini diperburuk oleh keputusan IRA untuk mengambil pinjaman perbankan di tahun 2021. Pinjaman ini diproyeksikan akan memperbesar proporsi utang jangka panjang menjadi 48%. Rencana IRA untuk mengakuisisi PT Wanjak Indonesia dan melakukan transformasi bisnis membuat perseroan merencanakan peningkatan anggaran capital expenditure sebesar 1000%. IRA telah mengambil pinjaman perbankan untuk merealisasikan anggaran CAPEX ini. Secara historis, OCF IRA cenderung tidak stabil. Kami memproyeksikan OCF perseroan akan mengalami penurunan sebesar 106% di tahun 2021. Pengambilan pinjaman perbankan membuat IRA harus mengeluarkan kas untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. OCF IRA yang masih belum stabil, ditambah dengan kewajiban pembayaran pinjaman perbankan, berpotensi membuat arus kas perseroan macet. Baik, berikutnya kami akan membahas berkaitan dengan valuasi dan risiko dari IRA. Sebagai proksi dari valuasi absolute discounted cash flow, kami memproyeksikan untuk free cash flow dan juga capital expenditure IRA beberapa tahun yang akan datang. Untuk free cash flow, kami memproyeksikan pada tahun 2021 dan 2022 akan terjadi penurunan dan kemudian akan terus meningkat dengan peningkatan yang tidak signifikan hingga tahun 2025. Untuk capital expenditure, berdasarkan planning dari perusahaan, akan terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, namun akan turun pada tahun 2023 dikarenakan mengikuti demand produk perusahaan, kemudian akan meningkat dalam persentase yang tidak signifikan hingga tahun 2025. Dan kami juga menggunakan dua data pendukung untuk metode discounted cash flow, yaitu weighted average cost of capital sebesar 5,71% dan juga golden growth rate untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan yaitu sebesar 3,92%. Untuk valuasi, kami menggunakan dua metode, yaitu metode absolut berupa discounted cash flow dan juga metode relatif yang merupakan metode multiples valuation dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan price per earnings dan juga pendekatan price per book value. Dengan masing-masing bobot untuk discounted cash flow yaitu 75% dan juga untuk multiples valuation yaitu 25%, karena kami percaya perhitungan dengan menggunakan forecasting dan absolute value dari perusahaan lebih diutamakan dibandingkan dengan yang sifatnya relatif. Untuk menggunakan discounted cash flow, kami memperoleh nilai intrinsik sebesar Rp917, dan untuk menggunakan metode multiples valuation, kami memperoleh nilai intrinsik sebesar Rp608, sehingga kami memperoleh target harga secara keseluruhan sebesar 840. Hal ini mengindikasikan adanya potensi downside sebesar 57% jika dibandingkan dengan tanggal analisis yaitu 28 Juli 2021 sebesar 1950, sehingga kita memperoleh potensi penurunan sebesar Rp1.110 dari harga penutupan. Untuk risiko investasi, kami telah menyusun matriks risiko investasi IRA yang terdiri dari beberapa sub-risiko atau beberapa kategori utama risiko, yaitu risiko bisnis dan operasi, risiko pasar, dan juga risiko legal. Untuk risiko bisnis dan operasi terdiri dari beberapa risiko, yaitu risiko anggaran pemerintah dikarenakan 25% dari pendapatan IRA pada tahun 2020 berkontribusi dari pengeluaran pemerintah. Yang kedua, risiko operasional dikarenakan adanya perpanjangan PPKM sehingga berpotensi untuk menghambat distribusi dari produk-produk IRA. Yang ketiga, risiko kadaluarsa produk dikarenakan tingkat inventory atau persediaan IRA yang cukup tinggi dan permintaan atas produk IRA sangat dependen terhadap kondisi dari pandemi. Dan yang keempat, risiko likuiditas yang berkaitan erat dengan kemampuan dari IRA untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kategori risiko yang kedua yaitu risiko pasar yang terdiri dari risiko perkembangan teknologi dikarenakan vaksin sangat berkaitan dengan adanya research dan development yang dilakukan. Yang kedua yaitu suku bunga, yang ketiga risiko persaingan usaha, dan yang keempat risiko nilai tukar. Dan yang terakhir yaitu risiko legal yang mana berkaitan dengan kepatuhan dari IRA terhadap protokol kesehatan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses bisnisnya. Lalu, kami melakukan penilaian tata kelola perusahaan IRA berdasarkan kriteria OECD dan memberikan skor 8,3. IRA telah mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Akan tetapi, kami melihat kurangnya disclosure dan transparansi IRA karena perusahaan ini tidak memiliki sistem whistleblowing, tidak menjelaskan daftar saham yang dipegang oleh keluarga direksi, dan tidak menjelaskan kompensasi direksi dan komisaris dalam laporan keuangan. Demikian presentasi kami, Bullish Capital. Terima kasih.